Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Surat penugasan itu tiba pagi-pagi sekali di meja Bidan Sari, atau yang lebih akrab dipanggil Riri. Di dalam surat itu tertera dengan jelas penempatan lapangan desa Sukamukti, Kecamatan Cibolong. Ia membaca ulang surat itu beberapa kali, memastikan tidak salah lihat. Nama desa itu terasa asing di telinganya. Bahkan setelah ia mencari tahu di peta, titiknya nyaris tak terlihat. Hanya sebuah garis jalan kecil yang berkelok menuju kaki gunung, jauh dari kota terdekat. Rara menarik nafas panjang. Usianya saat itu baru 24 tahun, dan ini adalah penugasan lapangan pertamanya sejak lulus. Ia tahu tugas di daerah terpencil bukan hal mudah, tapi di balik rasa gugup ada semangat untuk mengabdi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pikirnya. Dua perawat muda yang ditugaskan bersamanya, Maya dan Rini, sama-sama tampak canggung saat mendengar lokasi tujuan mereka. Maya, gadis berkacamata, dengan pembawaan serius, berusaha tampak tegar. Rini yang masih lugu dan muda, gugup, bahkan sempat bertanya dengan nada setengah bercanda, "Di sana ada listrik enggak, Kak?" Riri hanya tersenyum, mencoba menenangkan mereka berdua. Meski dalam hati ia pun belum tahu jawabannya. Perjalanan menuju desa Sukamukti berlangsung melelahkan. Mereka berangkat menggunakan mobil dinas dari kabupaten, menempuh jalan berliku melewati hutan pinus dan tebing curam. Sopir yang membawa mereka, seorang pria tua bernama Pak Sardi, beberapa kali berhenti untuk memastikan mobil tidak tergelincir di jalan tanah licin. Hujan sempat turun sebentar, membuat kabut tebal menutupi pandangan. Di kanan kiri hanya terlihat pepohonan rimbun dan suara serangga hutan yang konstan menemani. Sesekali Pak Sardi berkata tanpa menoleh, "Desa Sukamukti itu tenang, Bu. Orang-orangnya baik. Cuma ya, memang agak tertutup. Belum banyak yang mau diurus sama petugas dari kota." Kalimat itu menggantung begitu saja, membuat suasana di dalam mobil semakin senyap. Setelah hampir 5 jam perjalanan, mobil berhenti di tepi jalan berbatu. Di depan mereka terbentang hamparan sawah dan perbukitan hijau. Dari kejauhan terlihat beberapa rumah panggung berjejer, sebagian berdinding bambu. Di sisi kanan tampak papan kayu bertuliskan "Selamat datang di Desa Sukamukti". Hurufnya pudar, sebagian sudah lapuk dimakan cuaca. Disinilah mereka akan tinggal bersama beberapa bulan ke depan. Pak Lurah, seorang pria berumur sekitar 50 tahun dengan wajah tegas dan pakaian lurik, menyambut kedatangan mereka di balai desa. "Selamat datang, Bu Bidan," katanya sambil menjabat tangan Riri dengan sopan. "Desa kami memang jauh dari mana-mana, tapi kami harap Ibu betah." Suaranya dalam dan berat, tapi nada bicaranya sopan. Di belakangnya berdiri seorang wanita setengah baya bertubuh gemuk dengan senyum ramah. Dialah Bi Asih, istri Mang Udin, penjaga rumah dinas yang akan membantu mereka. Rumah dinas itu terletak di tepi jalan kecil, tak jauh dari sawah. Bangunannya sederhana, berdinding papan dan beratap seng. Di ruang tamu hanya ada meja kayu dan kursi bambu. Kamar-kamarnya berderet 3, cukup untuk mereka bertiga. Bi Asih dan Mang Udin membantu membawa barang-barang dari mobil sambil sesekali mengobrol ringan.
Kalau malam suka dingin, Bu, anginnya dari gunung, kata Biasi sambil menutup jendela. Mang Udin menambahkan, kalau butuh apa-apa, panggil saya saja, Bu. Rumah kami di seberang lapangan. Riri tersenyum, berterima kasih, mencoba menyesuaikan diri dengan keramahan mereka. Menjelang sore setelah semua beres, Riri berdiri di depan rumah, memandangi langit yang mulai memerah. Desa itu terasa begitu tenang. Anak-anak berlarian di jalan tanah. Beberapa ibu-ibu menjemur padi di halaman, dan suara ayam terdengar di kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sunyi yang berbeda. Rara memperhatikan sekeliling. Pohon-pohon di tepi sawah berdiri rapat. Bayangannya panjang saat sore menjelang. Udara terasa lembab dan entah mengapa, setiap kali angin bertiup dari arah hutan, bulu kuduknya sedikit berdiri. Ia tidak tahu kenapa. Malam pertama di rumah dinas berlangsung tanpa banyak percakapan. Maya sibuk menata obat-obatan kecil yang dibawanya. Sementara Rini mencoba menyalakan kompor minyak tanah yang beberapa kali gagal. Kak, ini apinya kecil banget. Riri tertawa kecil. Nanti juga terbiasa. Di sini semuanya serba manual. Setelah makan malam sederhana, mereka bertiga duduk di ruang tamu sambil mendengar suara jangkrik dari luar. Desanya tenang ya, ujar Maya sambil menatap keluar jendela. Riri mengangguk pelan. Tenang sekali, tapi entah kenapa aku merasa seperti diawasi. Rini spontan menoleh. Diawasi, maksudnya Kak? Entahlah, mungkin cuma capek perjalanan. Jawab Riri cepat, berusaha menepis pikirannya sendiri. Mereka tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Tapi tawa itu cepat hilang saat angin bertiup cukup kencang, membuat pintu kamar bergoyang sendiri. Rini spontan mendekat ke Maya. Itu angin kan? Tanyanya pelan. Maya menjawab datar. Iya angin, tapi nadanya ragu. Riri berdiri, menutup pintu itu dengan kayu, mengganjal lalu kembali duduk. Hening panjang menyelimuti mereka bertiga. Ketika malam semakin larut, Riri tidak langsung tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang terbuat dari papan tipis, mendengarkan suara-suara dari luar. Terdengar lolongan anjing di kejauhan, disusul bunyi seperti ranting patah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi pikirannya terus berjalan. Ia memikirkan tugasnya, tanggung jawabnya terhadap warga yang mungkin belum percaya pada pelayanan kesehatan modern. Ia tahu pekerjaannya di sini tidak akan mudah. Namun di sisi lain ada perasaan asing yang tak bisa ia pahami. Menjelang tengah malam listrik padam. Hanya cahaya lampu minyak di meja yang tersisa. Rara terbangun karena mendengar suara langkah pelan dari luar rumah. Suara itu seperti seseorang berjalan di serambi, berhenti tepat di depan pintu. Ia menahan nafas, menunggu, tapi tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Setelah beberapa saat, langkah itu menjauh perlahan, lalu hilang begitu saja. Riri memejamkan mata, mencoba tidur kembali. Meski jantungnya masih berdebar, ia tidak ingin membangunkan Maya dan Rini yang tampak tertidur pulas di kamar sebelah. Dalam hati ia hanya berpikir sederhana, mungkin itu Mang Udin yang memeriksa keadaan rumah. Namun entah kenapa firasatnya berkata lain. Udara malam terasa makin dingin. Pagi berikutnya, ia bangun lebih cepat dari biasanya. Dengan kepala sedikit berat karena tidur yang tidak nyenyak. Langit di luar jendela berwarna kelabu dan kabut tipis masih menggantung di atas sawah. Dari dapur terdengar suara Biasi sedang menanak nasi dan memanaskan air di tungku. Bau kayu bakar bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Suasana pagi di desa itu tenang, tapi bagi Riri, ketenangan itu masih menyisakan rasa aneh yang belum bisa ia pahami.
Hari itu adalah hari pertama mereka resmi membuka pelayanan di puskesmas. Bangunan itu kecil, berdinding papan dengan atap seng berkarat. Di dalamnya hanya ada 3 ruangan. Ruang periksa umum, ruang bersalin, dan ruang obat-obatan. Sebagian alat terlihat usang, sebagian bahkan sudah tidak berfungsi. Riri memeriksa satu persatu dengan hati-hati, memastikan semuanya masih bisa dipakai. Maya sibuk mencatat peralatan yang kurang, sementara Rini membersihkan meja periksa yang berdebu. Mereka bertiga bekerja dengan semangat. Tak lama kemudian, beberapa warga mulai datang. Seorang ibu membawa anaknya yang demam, seorang kakek dengan luka di kaki, dan seorang remaja yang ingin berobat karena batuk. Riri menangani mereka dengan sabar, menjelaskan cara minum obat, dan memberi arahan sederhana. Sikapnya yang lembut dan tutur katanya yang sopan membuat warga merasa dihargai. Meski awalnya ragu, perlahan mereka mulai tersenyum saat pulang. Menjelang siang, suasana puskesmas mulai hidup. Suara anak kecil menangis terdengar di ruang tunggu, disusul tawa pelan Rini yang sedang menenangkan. Maya menyiapkan catatan harian pasien dengan teliti. Di luar Biasi datang membawa rantang berisi sayur lodeh dan sambal terasi. "Biar makannya di sini aja, Bu, nanti keburu dingin," katanya sambil meletakkan rantang di meja. Riri berterima kasih dan mengajak semua makan bersama di ruang belakang. Sambil makan mereka mengobrol ringan. Biasi bercerita tentang kehidupan desa. Katanya warga di sana jarang berobat di puskesmas. Sebagian besar masih mempercayai dukun bayi atau pengobatan tradisional. Kalau ada yang mau lahiran biasanya dipanggil Mbah Saminah, dukun tua di ujung desa, ujarnya sambil mengaduk nasi. Orangnya baik, tapi kadang suka keras kepala. Kalau udah pegang pasien, nggak mau diganggu. Riri mendengarkan dengan penuh perhatian. "Berarti kami harus banyak pendekatan ya, Bi?" tanyanya. Biasi mengangguk. "Iya, Bu, tapi saya yakin kalau Ibu sabar, warga bakal percaya." Sore harinya mereka menutup pelayanan dengan rasa lega. Meski hanya melayani beberapa pasien, Riri merasa puas. Ia melihat keluar jendela, menyaksikan langit mulai memerah. Anak-anak berlari pulang membawa ember berisi ikan kecil dari selokan. Semua tampak damai. Namun di balik kedamaian itu, Riri tidak bisa menghilangkan perasaan berat di dadanya. Saat mereka bersiap kembali ke rumah dinas, Rini menunjuk ke arah hutan di kejauhan. "Bu, tadi waktu saya buang sampah di belakang, saya lihat ada orang berdiri di tepi pohon. Tapi pas saya lihat lagi, udah nggak ada." Maya langsung menoleh. "Orang?" "Iya, kayak laki-laki, diem aja. Tapi nggak jelas mukanya," jawab Rini sedikit ragu. Riri menatap arah yang ditunjuk, tapi yang terlihat hanya bayangan pohon dan kabut tipis. "Mungkin warga lewat, Rin. Di sini banyak jalan pintas," katanya dengan nada lembut. Tapi dalam hati ia mengingat lagi suara langkah semalam yang membuatnya sulit tidur. Malam itu di rumah dinas mereka terasa lebih hangat dibanding sebelumnya. Biasi dan Mang Udin datang membawa hasil panen sayur. Mereka duduk sebentar di ruang tamu, berbincang ringan. Mang Udin sempat bercerita bahwa beberapa tahun terakhir banyak warga enggan keluar malam karena takut tersesat. Soalnya kadang suka dengar suara tangisan di jalan arah sawah, Bu. Tapi kalau didekati nggak ada orang, katanya pelan sambil menatap lantai. Rini meneguk air minum dengan gugup, sementara Maya mencoba menertawakan ceritanya agar suasana tidak terlalu tegang. "Ah, paling cuma suara burung malam," ucap Maya. Mang Udin hanya tersenyum kecil. "Mungkin, tapi burung mana yang suaranya kayak orang nangis, Neng?" Setelah mereka pulang, suasana kembali sepi. Riri duduk di beranda depan, menatap langit malam yang berawan. Lampu minyak kecil menyala redup di sampingnya. Ia memikirkan ucapan Mang Udin,
juga tatapan takut yang sempat terlihat di wajah Rini siang tadi. Angin gunung berembus pelan, membawa suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Dari kejauhan terdengar samar bunyi kentongan ronda dipukul 2 kali. Tanda malam mulai larut. Di dalam rumah, Maya dan Rini sudah tertidur lebih dulu. Riri berjalan pelan menuju kamarnya, memeriksa jendela dan pintu. Ia memastikan semuanya tertutup rapat sebelum berbaring di tempat tidur. Meski tubuhnya lelah, pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Ia memikirkan warga yang masih mempercayai dukun bayi, juga keterbatasan alat di puskesmas yang membuatnya khawatir. Dalam hati ia berharap tidak akan ada kasus berat dalam waktu dekat. Namun saat matanya hampir terpejam, ia mendengar suara samar, seperti seseorang memanggil namanya dari arah luar. Suara itu pelan, hampir tidak terdengar, seolah datang dari jauh. Ia membuka mata dan menahan nafas. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti bersamaan, meninggalkan keheningan yang menekan. Rara bangkit perlahan, mencoba mendengarkan lagi. Tapi kali ini yang terdengar hanya angin menyentuh dinding papan. Ia menatap jendela yang sedikit berembun, lalu menarik selimut hingga ke leher. Suara air yang menetes dalam genting terdengar jelas di dekat jendela. Angin berembus kencang, membuat daun pintu bergetar halus. Malam itu dingin sekali, dan rasa gelisah yang sejak kemarin belum hilang, kini kembali muncul tanpa alasan jelas. Belum lama matanya terpejam. Suara gedoran keras di pintu depan membuatnya terlonjak. "Bu Bidan! Bu Bidan!" teriak seseorang di luar dengan suara terburu-buru. Riri segera bangun, menyambar jaket dan menyalakan lampu minyak dari kamar sebelah. Maya dan Rini ikut terbangun, tampak panik karena suara hujan dan teriakan di luar bercampur menjadi satu. Riri membuka pintu dengan hati-hati. Di depannya berdiri Mang Udin, basah kuyup dari kepala sampai kaki. Nafasnya terengah-engah. "Bu dokter, tolong cepat, istri Pak Lurah mau lahiran. Darahnya banyak sekali," katanya tergesa sambil menunjuk ke arah jalan. Wajahnya tegang dan pucat. Tanpa banyak bicara, Riri langsung menyiapkan tas medisnya. Maya membantu mengambil sarung tangan dan alat periksa, sementara Rini menyiapkan senter besar. "Kita bawa ke puskesmas," ucap Riri cepat. "Kalau di rumah tidak mungkin ditangani." Perjalanan menuju puskesmas sangat sulit. Hujan turun deras, angin bertiup kencang, dan petir sesekali menyambar di langit. Jalan desa berubah jadi lumpur. Mang Udin berjalan paling depan sambil menyorot jalan dengan senter. Diikuti Riri dan kedua perawat yang menenteng perlengkapan medis. Suara deras air menutup hampir semua bunyi lain, kecuali gelegar petir yang kadang membuat mereka berhenti sejenak. Setibanya di puskesmas, mereka mendapati istri Pak Lurah sudah terbaring di atas tandu darurat yang dibawa warga. Wajahnya sangat pucat, tubuhnya menggigil, dan kain sarung di bawahnya penuh darah. Riri langsung memberi instruksi. "Maya, siapkan alat bersalin. Rini, ambil infus cadangan." Ia berusaha menahan rasa panik yang perlahan merambat ke seluruh ruangan. Pak Lurah berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya penuh kecemasan. "Tolong istri saya, Bu Bidan, tolong selamatkan," katanya dengan nada nyaris bergetar. Riri hanya mengangguk, lalu mulai memeriksa tekanan darah dan detak jantung pasien. Hasilnya lemah sekali. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Rara mencoba menghentikan pendarahan dengan peralatan seadanya, tapi darah terus mengalir tanpa henti. Ia memeriksa posisi janin, lalu menatap Maya dengan serius. "Ini tidak normal," bisiknya pelan, tapi cukup membuat Maya menelan ludah. Kondisi pasien sudah sangat kritis dan peralatan mereka jauh dari cukup. Petir kembali menyambar, membuat seluruh ruangan terang sesaat. Rini menahan tangis melihat darah yang terus mengalir di lantai. "Bu, infusnya hampir habis," katanya dengan suara bergetar.
Riri mengangguk cepat lalu memberi isyarat agar diganti. Ia tahu apapun yang mereka lakukan sekarang hanya menahan waktu, bukan menyelamatkan sepenuhnya. Pak Lurah makin panik. Kenapa masih begini Bu Bidan? Kenapa belum juga lahir? Suaranya meninggi, nyaris menutupi suara hujan di luar. Riri mencoba tetap tenang. Saya sedang berusaha Pak, kondisi ibu sangat lemah. Mohon tenang. Tenang bagaimana? Kalau sampai kenapa-napa, saya tidak akan tinggal diam. Riri menatapnya sekilas, tapi memilih diam. Ia fokus pada pasien yang kini mulai kehilangan kesadaran. Bibir istri Pak Lurah bergetar pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Anak saya, tolong anak saya, katanya lirih. Riri menunduk lebih dekat. Tenang Bu, saya di sini, jawabnya lembut, berusaha memberi rasa aman meski ia sendiri hampir putus asa. Hujan tak kunjung reda, suara gemuruh terus mengisi langit desa, dan setiap kilat yang menyambar membuat bayangan di dinding terlihat bergerak-gerak. Di luar angin meniup daun dan ranting hingga menampar kaca jendela. Rini sesekali menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatap pasien dengan cemas. Dalam cahaya lampu minyak yang redup, wajah semua orang tampak tegang. Beberapa menit kemudian tekanan darah pasien turun drastis. Maya, cepat ambil kain baru. Tangannya terus bekerja, sementara pikirannya berpacu mencari cara agar ibu itu tetap tidak kehilangan nyawa. Tapi darah yang keluar semakin banyak. Ia tahu tanpa alat transfusi atau bantuan medis lengkap, situasi ini bisa berakhir buruk. Riri menggigit bibirnya, menahan emosi. Dalam hati ia berkata, andai kita di rumah sakit mungkin bisa diselamatkan. Tapi ia tidak punya waktu untuk menyesali keadaan. Semua yang bisa dilakukan hanya bertahan. Tiba-tiba lampu minyak bergoyang karena tiupan angin yang masuk dari celah jendela. Sinarnya bergetar, membuat bayangan wajah-wajah di ruangan tampak berubah. Maya menegakkan tubuh, matanya menatap sesuatu di sudut ruangan. Bu, ada orang Bu, katanya pelan. Riri menoleh cepat, tapi hanya melihat tirai yang bergerak pelan tertiup angin. Tidak ada, mungkin kayaknya kena angin. Tapi nadanya tidak sepenuhnya yakin. Suasana menjadi lebih sunyi. Hanya suara nafas berat pasien dan detak jantung yang mulai melemah terdengar. Rini menunduk, kedua tangannya bergetar saat memegang alat suntik. Pak Lurah berdiri mematung di samping tempat tidur. Matanya merah dan wajahnya kaku. Riri menarik nafas panjang, lalu menatap Maya. Kita harus kuat, apapun hasilnya, katanya tegas. Ia kembali memeriksa denyut nadi pasien, berharap masih ada kesempatan. Namun tubuh di depannya makin dingin. Riri menatap jam dinding yang sudah berhenti sejak sore lalu, menunduk dalam diam. Suara petir kembali terdengar keras. Kali ini membuat Rini menjerit kecil. Lampu minyak bergoyang dan hampir padam, membuat ruangan terasa gelap sesaat. Dalam kegelapan itu, Riri merasa seperti ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Hanya sekelebat bayangan hitam, mungkin akibat cahaya yang berubah. Ia menegakkan badan, berusaha menepis pikirannya. Fokus, fokus, katanya pelan pada diri sendiri. Setelah beberapa saat, lampu minyak kembali stabil, tapi keadaan pasien tidak berubah. Nafasnya pendek dan tersengal, kulitnya dingin dan matanya perlahan terpejam. Rara menekan dadanya, mencoba memberi bantuan terakhir, tapi tidak ada respon. Maya meletakkan tangannya di bahu Riri, pelan tapi pasti. Di luar Pak Lurah menunggu dengan langkah mondar-mandir. Wajahnya tegang, rambutnya basah oleh keringat dan air hujan. Begitu melihat Rara keluar, ia langsung mendekat. Bagaimana istri saya? Tanyanya cepat, suaranya berat, nyaris tidak sabar. Rara menatapnya serius. Kondisinya parah Pak. Kami sudah berusaha menghentikan pendarahan, tapi tidak cukup.
Saya sarankan segera dirujuk ke rumah sakit besar di kota. Di sini peralatan tidak memadai. Pak Lurah memandangnya tajam. Kota? Kamu tahu jaraknya berapa? Hah? Jalanan licin. Hujan begini, bagaimana mungkin bisa selamat sampai sana? Katanya dengan nada tinggi. Saya paham, Pak, tapi kalau tidak segera dibawa, nyawanya bisa terancam. Jawab Riri tegas, namun tetap sopan. Ia menahan diri agar tidak terbawa emosi. Pak Lurah menggeleng keras. Tidak, dia baik-baik saja tadi sore. Kalau kamu bidan yang benar, kamu pasti bisa tangani di sini. Jangan cari alasan. Kata-kata itu membuat Riri diam beberapa detik. Ia tahu melawan perkataan seorang kepala desa bukan langkah bijak. Tapi di sisi lain, nalurinya sebagai tenaga medis tidak bisa diabaikan. Ia kembali berbicara, kali ini lebih hati-hati. Pak, saya tidak menolak tanggung jawab, tapi saya tidak mau ambil resiko yang bisa memperburuk keadaan. Saya mohon, izinkan kami bawa beliau ke kota. Pak Lurah melangkah lebih dekat. Wajahnya kini merah karena emosi. Kamu tidak usah ajari saya soal resiko. Kamu di sini diutus untuk menolong warga, bukan menakut-nakuti. Suaranya menggelegar, menandingi suara hujan. Maya dan Rini yang mendengar dari dalam ruangan saling pandang, takut kalau suasana akan makin memanas. Riri menunduk sebentar, lalu menatap langsung ke mata Pak Lurah. Saya hanya ingin menyelamatkan nyawanya, Pak. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal batas alat dan kondisi. Namun penjelasan itu tak lagi didengar. Pak Lurah menunjuk ke arah pintu ruang bersalin. Lakukan di sini, apapun caranya. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Katanya keras, suaranya bergema di antara suara hujan yang menghantam atap seng. Riri menelan ludah, menahan campuran antara takut dan kecewa. Ia menatap wajah lelaki itu yang kini dipenuhi amarah. Dalam hati ia tahu keputusan itu sangat beresiko. Tapi jika ia menolak, mungkin keadaan akan jauh lebih buruk. Ia menunduk perlahan. Baik, Pak, kami akan lakukan yang terbaik. Ujarnya dengan nada pelan. Pak Lurah menatapnya beberapa detik sebelum berbalik masuk ke ruang bersalin. Riri berdiri diam di serambi, membiarkan hujan membasahi sebagian bajunya. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri sebelum kembali ke dalam. Saat membuka mata, pandangannya sempat menangkap sesuatu di ujung jalan. Bayangan seseorang berdiri diam di bawah pohon besar. Terlihat samar di tengah derasnya hujan. Ia menatap beberapa detik, tapi kilatan petir membuat bayangan itu menghilang begitu saja. Bu, ayo masuk, Bu. Panggil Maya dari dalam. Rara segera menoleh dan berjalan cepat kembali ke ruang bersalin, menutup pintu rapat. Di dalam suasana jauh lebih tegang. Lampu minyak bergetar karena angin yang menyusup dari celah jendela. Hanya bunyi alat-alat sederhana dan langkah tergesa mereka yang terdengar di antara suara alam. Sesekali Rara menatap jam dinding yang jarumnya sudah macet sejak sore. Ia tidak tahu sudah berapa lama mereka berjuang. Setiap upaya seolah tak membawa hasil. Darah masih mengalir meski sudah berulang kali dibersihkan. Riri menatap wajah pucat pasien yang semakin dingin. Ia ingin menyerah, tapi tangannya tidak berhenti. Dalam hati ia masih berharap keajaiban kecil bisa datang. Tolong kuat sedikit lagi, Bu, ucapnya lirih. Pak Lurah menunduk di sudut ruangan, berdoa tanpa suara. Beberapa kali ia memandang Riri dengan mata tajam. Seolah setiap gerak bidan itu menentukan hidup matinya istrinya. Riri berusaha tidak mempedulikan tekanan itu, tapi tubuhnya semakin tegang. Ketika petir kembali menyambar, ruangan sejenak terang. Dalam cahaya putih yang cepat itu, Riri melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Bayangan hitam seperti sosok berdiri di dekat pintu. Hanya sekilas sebelum semuanya kembali gelap. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa.
Hanya tirai yang kembali diam. Pak Lurah yang sejak tadi berdiri di luar tak tahan menunggu lebih lama. Ia menerobos masuk tanpa izin. "Bagaimana istri saya?" teriaknya keras, membuat Maya dan Rini terkejut. Riri menoleh cepat, berusaha tetap menjaga nada bicara. "Pak, mohon di luar dulu, kami masih berusaha." "Tapi kenapa belum juga lahir? Kenapa darahnya begitu banyak?" bentaknya sambil melangkah lebih dekat ke ranjang. Ia menatap tubuh istrinya yang lemah, lalu memandang Riri dengan mata merah penuh kemarahan. Riri tidak menjawab, ia menunduk, berusaha menekan bagian bawah perut pasien sambil tetap mengatur nafas. "Kami sedang berusaha menyelamatkan, Pak. Mohon beri waktu." Pak Lurah tidak puas dengan jawaban itu. "Waktu? Kamu pikir saya punya waktu? Itu istri saya." Suaranya menggema di seluruh ruangan, bersaing dengan bunyi hujan deras di luar. Suasana di ruangan semakin tegang. "Pak, mohon sabar sebentar saja. Ibu sedang diupayakan." Tapi kalimatnya terhenti ketika darah kembali mengalir deras dari tubuh pasien. Riri mendekatkan stetoskop ke dada, berusaha mendengarkan detak jantung, tapi yang terdengar hanya hening. Ia menatap Maya sekilas, dan dari sorot mata mereka berdua sudah jelas semuanya berakhir. Riri melepaskan alat di tangannya perlahan, tubuhnya lemas. "Maya, tidak ada lagi." Pak Lurah mendengar kalimat itu dan menegang. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan nada yang berubah tajam. Riri mengangkat pandangan dengan mata berkaca-kaca. "Kami sudah berusaha, Pak, tapi ibu sudah tidak ada." Suaranya nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Beberapa detik berikutnya hening total. Hanya suara rintik air yang menetes dari genting dan nafas berat semua orang yang tersisa. Maya menutup mata pasien dengan kain putih bersih, sementara Rini menunduk menahan tangis. Riri berdiri diam, tangannya masih berlumuran darah. Matanya menatap kosong ke arah tubuh yang kini tak lagi bergerak. Pak Lurah perlahan melangkah mendekat. Ia menatap wajah istrinya yang kini tampak tenang, lalu menyentuh pipinya. "Siti," panggilnya lirih. Ia menunduk, suaranya pecah. "Kamu janji mau kuat. Kamu janji." Tapi tubuh perempuan itu tetap diam. Riri mencoba bicara, tapi belum sempat menjelaskan. Pak Lurah berdiri dengan cepat. Tatapan matanya berubah tajam, merah dan putus asa. "Kamu yang bunuh dia!" teriaknya sambil menunjuk Riri. Suaranya membuat Rini mundur beberapa langkah, ketakutan. "Kamu bidan, harusnya kamu bisa selamatkan dia." Riri menatapnya dengan mata lelah. "Pak, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Saya juga kehilangan," ucapnya lirih. Namun suaranya nyaris tenggelam di antara amarah Pak Lurah. "Bohong. Kamu bilang dia harus dibawa ke kota kan? Tapi kamu tidak mau lakukan apapun di sini. Sekarang lihat, mati dia." Maya mencoba menenangkan. "Pak, mohon tenang dulu, Pak. Ini bukan salah Bu Riri." Namun kalimat itu hanya membuat Pak Lurah semakin marah. "Kalian semua sama saja. Kalian datang ke desa ini cuma buat coba-coba." Ia menendang meja kecil hingga lampu minyak hampir jatuh. Rini menjerit kecil, memegangi dinding. Riri tetap berdiri di tempatnya, matanya mulai berkaca, tapi ia tidak menunduk. Ia menatap Pak Lurah dengan suara yang tenang namun berat. "Saya tahu Bapak marah, tapi tolong percaya saya. Saya tidak berniat menyakiti siapapun, Pak." Pak Lurah menatapnya lama, lalu menunduk menatap tubuh istrinya lagi. Air matanya jatuh. Beberapa menit berlalu tanpa ada yang berbicara. Maya menatap Riri dengan pandangan cemas, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi takut salah langkah. Rini duduk di pojok ruangan, menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Di lantai, darah mulai mengering di antara upin yang dingin. Rara perlahan mendekati ranjang, lalu menunduk di samping tubuh pasien. Ia menatap perut yang sudah tak bergerak. Bayinya juga tidak tertolong, katanya pelan. Kalimat itu keluar seperti beban berat yang tak bisa ditahan lagi. Pak Lurah mendongak pelan, matanya menatap kosong ke arah Riri. Jadi, dua-duanya. Suaranya bergetar. Riri hanya bisa mengangguk. Kami sudah berusaha semampunya, Pak. Pak Lurah memejamkan mata. Rahangnya menegang, tangannya mengepal. Dalam satu tarikan nafas panjang, ia menjerit keras. Jeritan panjang yang menembus suara hujan di luar dan membuat seluruh tubuh Rini bergetar ketakutan. Suara itu menggema lama sebelum akhirnya berubah menjadi isak. Riri menunduk dalam diam. Ia tahu tak ada kata yang bisa menenangkan duka sebesar itu. Maya memegang bahunya, menuntunnya mundur perlahan, tapi Riri tetap terpaku di tempat. Saat hujan mulai mereda, ruangan itu terasa seperti kehilangan udara. Bau darah, cairan obat, dan lilin yang hampir padam bercampur menjadi satu. Kalian semua sama datang ke sini membawa malapetaka. Baru seminggu di desa ini sudah ambil nyawa istri saya dan anak saya sekaligus. Suara itu menggema di ruangan kecil itu. Rini menunduk ketakutan, bibirnya bergetar. Rini tak sanggup membalas. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap tanah. Dengar baik-baik, saya tidak akan diam. Kamu harus bayar semua ini. Saya bersumpah, darah keluargaku tidak akan diam sampai kamu menebusnya. Kalimat itu menggantung di udara, seperti beban berat. Riri tak menjawab, hanya suara langkah kaki Pak Lurah yang menjauh di luar ruangan, bersama dengan angin yang kembali bertiup dari arah barat. Maya mendekat, menyentuh bahu Riri dengan hati-hati. Bu, ayo istirahat dulu, katanya pelan. Riri menggeleng. Tidak bisa, kita harus urus jenazah dulu. Tapi Bu, tidak apa-apa. Aku ingin pastikan semuanya selesai dengan baik. Mereka bertiga membantu membersihkan ruangan. Setiap gerakan terasa lambat, seolah waktu ikut berat berjalan malam itu. Rini menyiapkan kain kafan, sementara Maya menata alat medis yang berantakan. Riri sendiri duduk di samping jenazah, menatap wajah pucat perempuan itu yang kini tampak tenang. Dalam hati ia memohon ampunan, bukan hanya untuk pasiennya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ketika pagi tiba, kabut tebal turun menutupi desa. Jenazah istri Pak Lurah disemayamkan di rumahnya. Sebelum dimakamkan, warga berdatangan. Sebagian membawa bunga, sebagian hanya berdiri di halaman sambil berbisik-bisik. Riri, Maya, dan Rini ikut hadir untuk menghormati. Tapi kehadiran mereka membuat suasana berubah kaku. Banyak mata menatap tajam ke arah mereka, dan bisikan-bisikan pelan mulai terdengar di antara kerumunan. Itu bidan dari kota kan ya? Katanya gara-gara dia, Bu Lurah meninggal. Baru datang, sudah bikin celaka. Gimana kalau ada yang lahiran nanti? Riri pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Maya berjalan di sampingnya, menunduk. Sementara Rini memegangi tas di dadanya erat-erat. Tidak ada yang berani menyapa mereka. Bahkan beberapa warga yang sebelumnya ramah ini sengaja menghindar. Setelah pemakaman selesai, Pak Lurah berdiri di depan rumahnya. Ia tidak menatap siapapun. Tapi sebelum Riri dan timnya beranjak pulang, ia bersuara lantang, cukup keras untuk didengar semua orang. Mulai hari ini, saya tidak ingin ada warga yang datang ke puskesmas itu. Siapapun yang masih percaya pada bidan dari kota itu, berarti tidak menghormati almarhumah istri saya. Warga langsung saling pandang. Tidak ada yang berani membantah. Riri hanya bisa berdiri diam di tempat, wajahnya pucat.
Maya memegang tangannya pelan, menuntunnya pergi dari sana. Di sepanjang jalan menuju rumah dinas, tidak ada satupun warga yang menyapa. Anak-anak yang biasanya berlari-lari pun kini bersembunyi di balik pagar bambu. Sesampainya di rumah, Riri duduk lama di kursi ruang tamu. Bi Asi datang membawa teh hangat, wajahnya cemas. "Bu, saya dengar kabar dari tetangga. Katanya Bu Lurah meninggal di tangan ibu." Suaranya pelan tapi jelas. Riri menatapnya lelah. "Bukan seperti itu, Bi. Kami sudah berusaha, tapi sudah takdir." Bi Asi mengangguk, tapi matanya tampak ragu. "Saya percaya ibu, tapi orang-orang di sini suka cepat menilai, Bu. Hati-hati saja, Bu. Mereka sedang banyak bicara." Malamnya suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada jangkrik, hanya angin yang berembus dari celah jendela. Rini duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. "Bu, kalau orang-orang benar-benar percaya kalau kita penyebabnya, apa yang harus kita lakukan?" Riri memandang kosong ke arah lampu minyak di meja. "Kita tetap di sini. Kita datang untuk bekerja, bukan untuk membela diri." Maya menatapnya, suaranya lirih. "Tapi kalau mereka menolak datang berobat, semua kerja kita akan sia-sia, Bu." Riri tidak menjawab, hanya menunduk memandangi ujung jarinya yang penuh luka kecil. Hatinya berat, tapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan dua asistennya. Beberapa hari berikutnya, puskesmas benar-benar sepi. Tidak ada pasien datang, tidak ada warga yang melintas di depan. Riri mencoba menyibukkan diri dengan merapikan obat dan membersihkan ruangan. Tapi suasana kosong itu membuat pikirannya semakin berat. Maya dan Rini pun mulai kehilangan semangat. Setiap kali mereka keluar, ada saja pandangan curiga dari warga yang lewat. Suatu sore Riri melihat dua ibu-ibu berjalan di seberang jalan. Mereka sempat berhenti sejenak dan berbisik sambil melirik ke arah puskesmas. Salah satunya berkata cukup keras, "Saya dengar bayi dalam perut Bu Lurah juga mati. Katanya arwahnya belum tenang, makanya jangan deket-deket sama bidan itu." Jawab yang lain, "Nanti bisa ketularan sial." Riri menatap mereka dari balik jendela. Ia menahan nafas, mencoba tidak menangis. Tapi dalam hatinya, kalimat-kalimat itu seperti pisau yang menancap pelan. Ia merasa terjebak di tempat yang sama tanpa bisa membela diri. Malamnya ia kembali sulit tidur. Pagi datang tanpa semangat. Udara masih diselimuti kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Di dapur Bi Asi sudah menyiapkan air panas dan sarapan sederhana. Saat Riri duduk di kursi, wanita itu menatapnya khawatir. "Bu, kenapa wajahnya pucat sekali? Tadi malam gak bisa tidur ya?" Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir. Riri hanya mengangguk pelan. "Masih banyak yang saya pikirkan, Bi. Desa asing sekarang." Bi Asi menarik kursi dan duduk di hadapan Riri. "Saya sudah bilang, Bu, warga di sini gampang percaya omongan orang, apalagi kalau yang bicara Pak Lurah. Ibu jangan keluar dulu, nanti malah diperhatikan orang." Riri diam sejenak. Ia tahu Bi Asi benar, tapi berhari-hari berdiam diri di rumah membuat pikirannya semakin gelap. "Saya cuma mau ke warung, Bi, mau beli sayur, gak akan lama," katanya lembut. Bi Asi langsung menggeleng. "Jangan sendiri, Bu, suruh aja Rini atau Maya. Sekarang orang-orang banyak yang ngomong macam-macam. Saya takut mereka bikin masalah." Riri mencoba tersenyum meski wajahnya tetap lelah. "Saya gak apa-apa, Bi, saya cuma butuh jalan sebentar. Kepala saya rasanya penuh." "Kalau begitu pulangnya cepet ya, Bu, jangan sampai sore," ujar Bi Asi. Akhirnya dengan nada yang masih berat, Riri mengambil keranjang kecil dan berjalan keluar. Udara pagi terasa lembab, bau tanah basah masih kuat setelah hujan semalam.
Jalanan desa sepi, hanya terdengar suara ayam dan gemerisik air dari parit di tepi jalan. Ia berjalan perlahan, menunduk, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang muncul setiap kali melewati rumah warga. Beberapa orang yang melihatnya hanya diam. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada pula yang segera masuk ke dalam rumah. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian sempat menatap, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Seorang bapak tua yang duduk di kursi bambu depan rumah tidak berkata apapun, hanya menghela nafas pelan sambil menunduk. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Riri sampai di warung kecil di ujung desa. Warung itu sederhana, berdinding papan dan beratap seng. Di depannya tergantung beberapa bungkus kopi dan sabun. Pemiliknya, Bu Tarmi, terlihat sedang menata cabai dan tomat di meja kayu. Saat melihat Riri datang, wajahnya semakin kaku. "Oh, Bu Bidan." Riri berusaha tersenyum. "Pagi, Bu, mau beli sayur sedikit?" "Oh iya, silakan," jawab Bu Tarmi, nadanya sopan tapi terasa canggung. Riri memilih beberapa sayuran dan sedikit beras. Suasana di warung itu terasa hening, tidak ada pelanggan lain. Hanya suara ayam di belakang warung dan angin yang menggesek dinding bambu. Bu Tarmi tampak gugup, matanya sesekali melirik keluar. "Bu, tinggal di rumah dinas itu ya?" Tanyanya mencoba basa-basi. "Iya Bu, sudah hampir 2 minggu. Jawab Riri pelan. "Kok nggak bareng perawatnya?" "Mereka lagi bersih-bersih di puskesmas. Saya cuma mau keluar sebentar, Bu." Bu Tarmi tidak menjawab lagi. Ia menimbang beras dan menyerahkan kantong plastik itu dengan tangan gemetar. Saat menerima uang, pandangannya sempat berhenti di jari Riri yang masih tampak luka kecil akibat kejadian malam itu. "Kemarin saya dengar Pak Lurah masih belum bisa terima," katanya lirih, nyaris seperti bisikan. Riri menatapnya sebentar. "Saya tahu Bu, saya juga sedih, tapi saya tidak bisa ubah yang sudah terjadi Bu." Bu Tarmi buru-buru menunduk. "Maaf Bu, saya cuma semoga semua cepat selesai." Riri mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Ia melangkah keluar dari warung dengan hati berat. Di luar matahari mulai muncul di balik awan, tapi udara masih dingin. Ia berjalan perlahan di jalan tanah yang lengket karena lumpur. Sesekali ia mendengar suara pintu rumah ditutup dari kejauhan. Seolah orang-orang menghindar begitu ia lewat. Di tikungan jalan menuju arah sawah, Riri berhenti sejenak. Dari kejauhan ia bisa melihat seseorang berdiri di bawah pohon randu besar di tepi jalan. Sosok itu diam, mengenakan baju hitam panjang dan wajahnya tidak jelas terlihat. Riri sempat terpaku. "Mang Udin," panggilnya ragu tapi tidak ada jawaban. Sosok itu diam di tempat. Ketika Riri berkedip, bayangan itu sudah tidak ada. Ia menatap lama ke arah tempat itu, tapi hanya ada daun basah yang bergoyang tertiup angin. Ia menggeleng pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pandangan mata. Langkahnya kembali dilanjutkan, semakin jauh dari warung. Suasana desa terasa semakin sunyi. Angin berhenti bertiup dan suara cangkrik yang biasanya terdengar kini hilang. Ia menunduk sambil mempercepat langkah, ingin segera sampai di rumah. Sementara itu dari kejauhan, di balik pohon besar, Pak Lurah berdiri diam, matanya tajam mengikuti setiap gerakan Riri. Wajahnya tampak keras, rahangnya menegang, dan tangannya menggenggam erat payung hitam yang tidak ia gunakan. "Bisa juga kau santai berbelanja ya," gumamnya pelan, hampir tanpa suara. Ia berdiri lama di sana, menatap punggung Riri, hingga sosoknya hilang di tikungan. Riri berjalan sendirian di jalan setapak yang sepi, memeluk keranjang sayur di dada. Hujan kecil berubah jadi gerimis halus, membuat jalan tanah licin dan berbau lumpur basah.
Langkahnya pelan. Setiap suara langkah terdengar jelas di antara kebun pisang yang tumbuh rapat di kanan dan kiri. Ia mempercepat langkah, berusaha segera sampai di rumah sebelum langit benar-benar gelap. Udara semakin berat, angin yang tadi berembus lembut kini mulai kencang. Beberapa langkah kemudian, telinganya menangkap suara ranting patah di belakang. Ia berhenti sejenak, menoleh lagi. Kali ini suara itu lebih jelas, seperti langkah kaki seseorang yang sengaja mengikuti. "Mang Udin," panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Hanya suara air hujan yang menetes dari daun. Rara menelan ludah, mempercepat langkah. Jalan itu kini mulai menurun menuju area kebun yang lebih sempit. Di sisi kanan terlihat jurang curam yang tertutup semak. Dan saat itulah suara langkah di belakang terdengar makin dekat. Riri menoleh cepat, tapi belum sempat melihat apapun. Seseorang menariknya keras dari belakang. Mulutnya langsung ditutup kain basah, membuat suaranya tertahan. Tubuhnya ditarik ke pinggir jalan di antara pohon pisang. Ia berusaha menendang, tapi tangannya kuat menahan bahunya dari belakang. Riri mengeliat sekuat tenaga, berusaha melawan, tapi kain itu makin menekan mulutnya. Nafasnya terputus, matanya kemudian ditutup kain hitam yang diikat kasar di belakang kepala. Dalam hitungan detik, sesuatu yang tajam melingkar di lehernya. Terasa dingin dan kasar. Riri menegang, mencoba mendorong tubuh itu menjauh. Tapi benang logam tipis sudah menarik kuat dari belakang. Ia tersedak, nafasnya tercekat. Darah mulai mengalir dari luka di lehernya. Riri jatuh berlutut di tanah. Kedua tangannya menahan jeratan itu. Matanya perih karena kain basah menempel erat. Nafasnya semakin berat, tapi ia tidak menyerah. Ia mencoba meraih apapun di tanah. Batu, ranting, apa saja. Namun penyerangnya lebih kuat. Benang itu ditarik makin keras, membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah berlumpur. "Kenapa kamu lakuin ini?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Tapi seseorang di belakangnya menjawab pelan dengan suara berat yang ia kenali. "Karena kamu sudah ambil semuanya dariku." Riri terdiam, ia mengenali suara itu, suara Pak Lurah. Saya tidak bermaksud, saya cuma menolong." Ucapnya terbata, berusaha bicara di tengah nafas yang nyaris putus. "Kalau kau benar menolong, kenapa dia mati? Kenapa anak saya juga mati?" Benang di lehernya makin ditarik. Riri berusaha bangkit, tapi kakinya terpleset lumpur, tangannya terikat di belakang, dan tenaganya semakin habis. Ia menoleh pelan, meski matanya tertutup kain, mencoba berbicara lagi. "Saya tidak bersalah." "Terlambat, Bu Bidan. Orang seperti kamu tidak layak hidup tenang." Suara hujan mulai deras, menutupi semua suara kecil. Riri mengeliat lemah, nafasnya terengah, wajahnya berlumuran tanah. Tubuhnya diseret perlahan oleh dua tangan kuat, menuruni jalan yang semakin curam. Ia merasakan setiap bebatuan menekan punggungnya. Setiap ditarik membuat kulitnya perih. Ia tahu tenaga laki-laki itu jauh lebih besar dari dirinya. "Pak, ampuni saya, Pak." "Tidak ada ampun. Balasan harus seimbang." Mereka sampai di tepi jurang. Hujan turun deras, kabut mulai menutupi pandangan. Suara air dari sungai di bawah terdengar pelan, tapi tajam di telinga. Riri mencoba menggerakkan tangannya yang terikat, tapi tidak bisa. Ia hanya bisa menggoyangkan kepala, berusaha menyingkirkan kain di matanya. Pak Lurah berdiri di belakangnya, menatap tubuh lemah itu dengan wajah keras. "Dulu kamu bilang semua ini takdir. Sekarang rasakan takdirmu sendiri," katanya dengan suara tenang namun penuh amarah. Riri masih mencoba bicara. "Saya mohon, Pak,
Saya tidak ingin mati. Sudah terlambat. Lalu Pak Lurah menendang tubuh Riri hingga jatuh ke tanah. Ia berlutut menarik kembali benang tajam itu dari leher Riri, lalu melepaskannya perlahan. Riri tersedak mencoba bernafas, tapi sebelum sempat bangkit, tangan kuat itu mendorong bahunya keras ke arah jurang. Tubuhnya tergelincir ke pinggir tanah licin, membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia sempat berteriak, tapi suaranya tertelan oleh hujan dan angin. Dalam sekejap tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan, menembus rimbunnya semak dan batu basah di bawah sana. Pak Lurah berdiri di tepi jurang, memandangi bawah yang gelap. Hujan membasahi wajahnya, membuat rambutnya menempel di dahi. Tidak ada ekspresi selain dingin dan lelah. Selesai sudah, gumamnya pelan. Ia melepaskan sarung tangan dari tangannya yang penuh darah, melemparkannya ke tanah, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Jalan setapak yang tadi dilalui Riri kini sunyi. Di ruang dinas, Bi Asih mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya cemas. Jarum jam dinding sudah melewati angka 9 malam. Namun Riri belum juga kembali. Maya duduk di kursi dengan wajah tegang, sementara Rini menatap jendela yang gelap. Bu Bidan bilang cuma sebentar, tapi udah malam begini kok belum juga balik. Tadi saya udah larang dia pergi sendiri. Mang Udin yang tadi duduk di dekat pintu akhirnya berdiri. Saya cari ke jalan warung Pi, mungkin dia kejebak hujan, katanya sambil mengambil senter dari meja. Maya segera ikut berdiri. Saya ikut Pak, biar saya bantu kalau ada apa-apa. Jangan jauh-jauh, pesan Bi Asih. Saya tunggu di sini. Kalau nggak ketemu sampai tengah malam, kita lapor ke warga lain. Mereka berdua keluar ke jalan desa yang licin dan gelap. Kabut mulai turun dari arah sawah, menutupi pandangan. Dan suara jangkrik bercampur dengan bunyi air menetes dari atap rumah-rumah warga. Mang Udin menyorotkan senter ke arah jalan setapak menuju kebun. Bu Bidan tadi lewat sini, katanya pelan. Jaya senter menembus kabut, tapi hanya menampakkan tanah basah dan dedaunan jatuh. Tidak ada tanda-tanda apapun. Rini yang ikut di belakang memeluk lengannya sendiri. Pak, kalau dia diserang orang gimana? Suaranya gemetar. Mang Udin menoleh. Jangan ngomong sembarangan, kita cari dulu. Mereka berjalan semakin jauh ke arah ujung desa. Hanya suara langkah kaki dan deru nafas yang terdengar. Tapi hingga hampir 1 jam mencari, tidak ada jejak yang menunjukkan keberadaan Riri. Akhirnya mereka kembali ke rumah dinas dengan wajah muram. Gimana? Tanya Bi Asih begitu melihat mereka datang. Mang Udin menggeleng pelan. Enggak ada Bi, jalanannya sepi. Cuma ada lumpur sama daun jatuh, kayak enggak pernah dilewati siapapun. Rini mulai menangis kecil. Bu Riri enggak mungkin pergi jauh Bi, dia pasti kenapa-napa. Maya menepuk baunya pelan. Tenang dulu, besok kita cari lagi, bareng warga. Di saat yang bersamaan, seorang warga, Pak Rano, sedang panik karena istrinya hendak melahirkan. Ia mengetuk beberapa rumah warga, tapi tidak ada yang berani menolong. Akhirnya dengan jas hujan lusuh dan senter kecil di tangan, ia memutuskan pergi ke puskesmas. Meskipun tahu tempat itu seharusnya ditutup. Jalanan menuju puskesmas gelap total. Langkahnya berat karena tanah berlumpur, tapi pikirannya hanya tertuju pada istrinya di rumah yang kesakitan. Saat mendekati bangunan itu, ia berhenti mendadak. Dari kejauhan tampak cahaya terang dari dalam puskesmas. Semua lampu menyala, bahkan lebih terang dari biasanya. Loh, bukannya ini sudah ditutup? Gumamnya pelan. Ia berjalan pelan ke arah pintu depan. Angin membuat tirai jendela bergoyang pelan. Pintu puskesmas terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar cahaya putih hangat. Pak Rano menatap ke dalam, lalu tertegun. Di balik pintu berdiri sosok yang sangat ia kenal, Bidan Riri. Perempuan itu tersenyum lembut,
seperti biasa, mengenakan seragam putih bersih. Wajahnya tampak tenang, matanya ramah. "Pak Rano, ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara lembut. Pak Rano terkejut, tapi juga lega. "Bu Bidan, syukurlah ibu di sini. Istri saya mau lahiran. Darahnya udah keluar banyak. Saya takut, Bu." Riri mengangguk pelan. "Tenang, Pak, cepat bawa ke sini. Saya siapkan semuanya." Tanpa pikir panjang, Pak Rano berlari pulang menjemput istrinya. Tak lama ia kembali bersama dua tetangga, membawa perempuan hamil itu dengan tandu darurat. Pintu puskesmas sudah terbuka lebar. Di dalam lampu menyala terang. Udara terasa hangat dan meja alat tertata rapi. Bidan Riri berdiri di sisi ranjang, mengenakan sarung tangan putih. "Letakkan di situ," ujarnya tenang. Proses persalinan berlangsung cepat. Riri bekerja dengan cekatan, dibantu oleh seseorang yang tidak jelas wajahnya di balik tirai. Tangannya bergerak, pasti setiap perintahnya tegas tapi lembut. Tangisan bayi akhirnya terdengar. Pak Rano menunduk, air matanya keluar tanpa sadar. "Alhamdulillah, terima kasih Bu. Istri dan anak saya selamat," katanya dengan suara parau. Riri tersenyum lembut. "Semua sudah baik. Bawa istri Bapak pulang. Yang lain biar nanti saya urus sendiri. Sekarang istirahatlah." Pak Rano menatapnya dengan rasa syukur yang dalam. "Ibu benar-benar malaikat, Bu Bidan." Riri hanya tersenyum, lalu berbalik merapikan alat di meja. Saat Pak Rano hendak keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Puskesmas tampak tenang, tapi entah kenapa, udara di dalam terasa dingin sekali. Cahaya lampu seolah sedikit bergetar. Ia sempat melihat Riri berdiri di dekat ranjang sambil menatap bayi itu lama, sebelum akhirnya menunduk dan berjalan ke ruang dalam. Pak Rano tidak berpikir apa-apa lagi. Ia membawa istrinya pulang dengan perasaan lega. Hujan yang turun terasa ringan di bahunya. Ia hanya sempat berpikir betapa beruntungnya memiliki bidan seperti Riri di desanya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 dini hari, puskesmas itu kembali gelap. Lampu-lampu yang tadi menyala terang kini padam seluruhnya. Sementara itu di rumah dinas, Piasi masih menunggu di ruang tamu dengan mata berat menahan kantuk. Saat melihat cahaya petir menyambar dari arah puskesmas, ia sempat menoleh. "Mang, tadi itu puskesmasnya nyala ya?" Mang Udin yang duduk di lantai menggeleng pelan. "Gak mungkin, Bi, kuncinya kan sama Bu Bidan." "Tapi saya lihat tadi terang sekali loh." "Mungkin cuma kilat," jawab Mang Udin singkat. Keesokan paginya suara langkah tergesa membuat Piasi keluar dari dapur. Maya dan Rini baru saja datang dari arah jalan. Wajah mereka tegang. "Piasi, tadi pagi kami ke puskesmas. Ada orang di sana." Piasi langsung menatap keduanya. "Orang? Siapa?" Pak Rano," jawab Maya cepat. "Dia sama istrinya. Katanya melahirkan semalam dibantu Bu Riri." Piasi terdiam, tidak langsung percaya. "Bu Riri?" ulangnya pelan. "Iya, Bi, Bu Riri." Pak Rano cerita panjang lebar. Katanya Bu Riri yang menolong, bahkan kasih obat dan alat lengkap. Katanya Bu Riri juga yang nyalain semua lampu. Maya menambahkan, "Tapi waktu kami sampai, puskesmas terkunci dari dalam. Gak ada siapa-siapa, Bi. Tapi ruangan bersih, meja rapi, dan di tempat tidur masih ada sisa handuk basah." Piasi tertegun di tempat. Mang Udin yang baru keluar dari belakang ikut mendekat. "Kamu yakin yang mereka lihat itu Bu Riri?" Rini mengangguk cepat. "Pak Rano yakin, Pak. Dia bilang Bu Riri pakai baju putih bersih, rambut diikat rapi, dan wajahnya kelihatan segar. Suaranya lembut sekali." Suasana ruang tamu mendadak hening, hanya terdengar suara angin yang meniup tirai jendela. Piasi menatap lantai dengan pandangan kosong. "Bu Bidan pulang semalam, tapi bukan seperti yang kita kira." Siang itu mereka berempat.
pergi ke puskesmas untuk memastikan pintu utama memang terkunci dari luar. Tapi saat Mang Udin memutar gagang pintu, terasa dingin sekali, seperti baru dibuka semalaman. Saat masuk, bau obat dan alkohol masih samar tercium. Meja rapi, alat medis tertata seperti baru dipakai. Di sudut ruangan, Maya menemukan baskom berisi air yang masih hangat, seolah baru saja digunakan. Ini aneh, Bi. Semalam gak ada orang kesini kok. Rini mendekati ranjang persalinan. Di atasnya ada kain putih yang dilipat rapi. Ia membuka perlahan, menemukan beberapa helai rambut panjang terjatuh di atas kain itu. Bu Riri, bisiknya tanpa sadar. Menjelang sore mereka sepakat untuk berjaga di puskesmas malam itu. Udara malam semakin dingin, lampu minyak di meja bergetar pelan. Waktu berjalan lambat, tak ada suara selain detak jam tua di dinding. Pukul 11 malam, tirai ruang bersalin bergerak halus. Tidak ada angin yang masuk, tapi kain itu berayun perlahan. Dari arah belakang tirai muncul cahaya samar berwarna putih. Suasana berubah senyap, bahkan suara cangkrik di luar berhenti seketika. Langkah ringan terdengar mendekat. Dari balik tirai muncul sosok perempuan berpakaian serba putih. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, dan senyumannya lembut. Tidak ada darah, tidak ada luka. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi mereka satu persatu. Jangan takut, aku tidak datang untuk menakut-nakuti. Maya menutup mulutnya dengan tangan, matanya mulai basah. Bu Riri, suaranya nyaris tidak keluar. Riri tersenyum lalu berjalan mendekat dengan langkah perlahan. Cahaya di sekelilingnya berpendar lembut. Aku tidak apa-apa, tugas belum selesai. Keluarga masih butuh pertolongan. Aku akan tetap di sini untuk mereka. Mang Udin menelan ludah, suaranya gemetar. Bu, kalau benar, siapa yang kami kubur nanti, Bu? Riri menatapnya lama. Aku tidak ingin dikubur. Aku hanya ingin diingat dengan doa. Biasi yang sejak tadi menunduk akhirnya angkat bicara. Bu, kalau ibu butuh apa-apa bilang saja. Kami bantu. Riri menatapnya lembut. Aku cuma ingin satu hal. Tolong taburkan bunga di jurang tempat aku dibuang. Aku ingin tenang di sana. Semua yang ada di ruangan itu menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Riri tersenyum sekali lagi, lalu menatap Maya dan Rini. Kalian jangan takut, teruslah bantu warga. Jangan biarkan tempat ini sepi. Setelah mengucapkan itu, tubuhnya perlahan memudar. Cahaya di sekelilingnya meredup. Dalam hitungan detik, sosok Riri menembus dinding ruang bersalin dan lenyap tanpa suara. Lampu minyak bergoyang keras sesaat, lalu kembali tenang. Hari itu langit mendung, tapi tak ada hujan. Begitu sampai di rumah dinas, suasana terasa lebih ringan. Angin yang berembus dari arah sawah tidak lagi membawa rasa dingin seperti sebelumnya. Maya menatap ke arah puskesmas yang tampak tenang dari kejauhan. Entah kenapa rasanya seperti dia masih di sana. Biasi tersenyum tipis. Mungkin iya, tapi sekarang dia bukan lagi manusia. Dia cuma ingin menolong dengan caranya. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan mengguncang desa. Pagi-pagi seorang warga menemukan Pak Lurah tergeletak di ruang tengah rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda luka, tapi tangannya mencengkram dadanya, seolah menahan sesuatu yang berat. Warga segera berdatangan. Pak Lurah meninggal, bisik seorang ibu. Katanya semalam teriak-teriak sendiri di rumah. Sambung yang lain. Mang Udin datang ke lokasi bersama beberapa warga lain. Ia berdiri di pintu, menatap tubuh Pak Lurah yang sudah ditutupi kain. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Hanya satu hal yang membuat semua orang bergidik. Di lantai di dekat kaki jenazah ada bekas jejak sepatu kecil, berlumpur mengarah ke pintu depan. Maya dan Rini mendengar kabar itu dari Biasi siang harinya.
Mereka hanya saling pandang, tidak ada kata yang keluar, hanya rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Di luar, angin sore berembus lembut dari arah puskesmas, membawa aroma bunga melati yang samar. Malamnya saat semua sudah tidur, Biasi terbangun oleh suara langkah pelan di depan rumah. Ia menoleh ke jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya daun-daun yang bergerak ringan. Namun dari arah puskesmas, lampu kecil di dalam ruangan tampak menyala sebentar, lalu padam perlahan, meninggalkan hanya gelap dan kesunyian yang sempurna. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.